Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 manajemen R4 beranggotakan satu Muhammad Rafli Kasaputra, nomor induk mahasiswa 2022101442. Anggota kedua Anissa Rizky Primawati, nomor induk mahasiswa 2022101161. Anggota yang ketiga Dede Sebastian, nomor induk mahasiswa 2022101124. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan salah satu sistem informasi manajemen, yaitu Office Automation System. Next. Lanjut. Office Automation System didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, serta komunikasi elektronik lainnya antar individu, kelompok kerja, dan organisasi. Dengan kata lain, Office Automation System merupakan alat elektronik untuk memudahkan mendapatkan informasi. Office Automation System sangatlah mendukung pekerjaan pada suatu perusahaan secara luas. Biasanya digunakan untuk meningkatkan aliran pekerjaan dan komunikasi antar sesama pekerja. Misalnya, ketika ada pihak eksternal perusahaan atau individu tertentu ke customer service perusahaan dan mengatakan ingin bertemu manajer perusahaan tersebut dikarenakan ada sesuatu hal tertentu, maka customer service tersebut tidak perlu datang menemui si manajer yang sedang berada di ruangannya, karena customer service tersebut dapat menggunakan alat komunikasi yaitu telepon kantor yang dapat menghubungi manajer yang sedang berada di ruangannya. Dengan demikian, Office Automation System sangatlah penting dalam meningkatkan aliran komunikasi sama pekerja. Seperti itulah contohnya dalam manajemen perusahaan. Automation System sendiri terdiri atas semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Para pengguna automation system pada umumnya adalah manajer, orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Yang kedua, profesional, yaitu orang yang tidak mengelola orang lain, tetapi menyumbang keahlian khusus yang membedakan mereka dari sekretaris dan pegawai administrasi. Contohnya adalah pembeli, wiraniaga, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sekretaris. Biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas, seperti menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Dan yang terakhir yaitu pegawai administrasi. Biasanya bertugas melaksanakan tugas untuk sekretaris, seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, menyimpan dokumen, dan mengirimkan surat. Selanjutnya yaitu kegunaan dari Office Automation System. Salah satunya adalah yang pertama, membantu sekretariat dan karyawan administrasi. Kedua, menaikkan produktivitas pekerjaan. Yang ketiga, membantu memfasilitasi komunikasi formal dan informal antar karyawan di dalam dan di luar organisasi. Yang keempat, mengurangi penghentian kerja. Yang kelima, mengurangi biaya peralatan. Jenis-jenis aplikasi dalam Office Automation System. 1. Aplikasi pengolah kata. Merupakan aplikasi yang biasa digunakan untuk mengolah data tertulis sehingga memungkinkan manajer menyiapkan komunikasi tertulis yang lebih efektif. Pengolahan kata adalah penggunaan alat elektronik yang secara otomatis melaksanakan banyak tugas-tugas yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen atau diketik atau dicetak. Word processing adalah
Penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen diketik atau dicetak. Word processing memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah dengan memberikan kemampuan kepada manajer untuk membuat komunikasi tertulis yang lebih efektif untuk diberikan kepada anggota yang lain. 2. Surat elektronik. Tujuan digunakannya surat elektronik ialah untuk mempermudah manajer berkomunikasi secara cepat dan mudah dengan orang lain. Surat elektronik atau biasa disebut email efektif jika tidak diperlukan percakapan dua arah dan jika penyampaian pesan jarak jauh. Surat elektronik atau yang sekarang kita kenal dengan email adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan para pemakai mengirim, menyimpan, dan menerima pesan-pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan. Metode pengiriman untuk mengirim surat elektronik, kita memerlukan suatu program mail client. Surat elektronik yang kita kirim akan melalui beberapa poin sebelum sampai di tujuan. 3. Voicemail. Syarat utama agar setiap karyawan dapat berkirim pesan melalui voicemail ialah setiap orang harus mempunyai voicemail box sebagai penerima pesan. Selain itu, diperlukan komputer dengan kemampuan menyimpan pesan audio dalam bentuk digital dan kemudian merubahnya kembali menjadi pesan audio ketika pesan tersebut dipanggil. Keuntungan dari voicemail ini ialah manajer tidak perlu mengetik pesan yang akan disampaikan. 4. Transmisi faksimili. Dalam Office Automation juga terdapat aplikasi transmisi faksimili yang digunakan untuk mengirim informasi dengan menggunakan peralatan khusus yang dapat membaca citra dokumen pada satu ujung saluran komunikasi, kemudian membaca salinannya di ujung yang lain. Fax kontribusi pada pemecahan masalah dengan membagikan dokumen kepada para anggota pemecahan masalah secara cepat dan mudah tanpa dibatasi oleh lokasi geografis. 5. Konferensi video adalah penggunaan peralatan televisi untuk menghubungkan para peserta konferensi yang tersebar secara geografis. Peralatan tersebut menyediakan hubungan audio dan video. Berikut adalah sistem arsitektur Office Automation System. Dapat dilihat bahwa data masuk dapat berupa dokumen, schedule, data, lalu diproses melalui Office Automation System program. Data tersebut lalu di storing, merging, calculating, transporting, dan akhirnya menghasilkan output berupa message, report, dan schedule. Next. Berikut adalah tahapan OAS. Yang pertama terdapat input sumber daya fisik. Input sumber daya fisik itu sendiri terdiri dari material, mesin, dan money. Lalu output sumber daya fisik bisa berupa hasil produksi. Lalu dari kedua hasil tersebut diubah menjadi database ditambah dengan lingkungan lalu masuk ke aplikasi OA berbasis komputer dan menghasilkan pemecahan masalah. Sedangkan aplikasi OA non komputer, pemecahan masalahnya menggunakan referensi video atau audio. Next. Implementasi Office Automation System dalam manajemen. Secara umum, pengotomatisan perkantoran adalah sebuah upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dan menerapkannya ke dalam perkantoran dengan tujuan dapat memudahkan proses pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga dapat lebih mengembangkan perusahaan. Salah satu sistem informasi Office Automation System yang dapat mengefisienkan pekerjaan manajer adalah video konferensi, di mana video konferensi dapat digunakan untuk melakukan pertemuan secara virtual jarak jauh, untuk melakukan koordinasi
terhadap sejumlah orang yang berada di berbagai tempat yang berjauhan. Dalam hal ini, wajah para anggota atau member dapat terlihat dalam monitor. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.